Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang seorang pemuda yang bernama Jada. Dia merupakan pemain sepak bola muda yang tak kenal takut di Chennai Utara. Saat itu pelatihnya meminta Jada untuk bermain dengan baik sehingga ia dapat terpilih dalam Piala Santos dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di kuota olahraga. Namun saat itu Jada ingin membalas kematian pahlawan sepak bola masa kecilnya, Setu, yang meninggal dalam pertandingan sepak bola 7 yang penuh dengan kekerasan. Pemerintah setempat telah melarang pertandingan sepak bola 7. Tetapi, Komite Sepak Bola Lingkungan mencabut larangan tersebut setelah 10 tahun. Kini Jada dan rekannya mendaftar di turnamen sepak bola 7 untuk membalas kematian pelatihnya tersebut. Kisah ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul Jada yang dirilis pada tahun 2019. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada saat Jada bermain sepak bola dengan teman-temannya. Kemudian datanglah pelatih yang memarahinya akibat bermain bola jalanan bersama anak-anak. Lalu pelatih meminta Jada untuk fokus pada seleksi tim dalam 2 bulan ke depan untuk Piala Santos. Setelahnya, pelatih menghukum Jada dan teman-temannya dengan menjalankan lari 2 putaran lapangan. Jada saat itu menceritakan kepada teman-temannya tentang 7 turnamen yang akan diikuti selanjutnya. Lalu datanglah temannya yang bernama Raj. Saat itu, ia datang terlambat dan memperoleh hukuman kembali dari pelatih. Setelahnya, mereka melaksanakan hukuman yang diterima. Jada bersama teman-temannya pulang. Di perjalanan, Jada bertemu dengan seorang wanita yang menjadi idamannya saat itu. Kemudian, Jada dan temannya berencana akan menemui wanita itu di sebuah kuil desa. Di tempat lain, Naren yang akan mengadakan turnamen didatangi oleh polisi untuk memastikan berlangsungnya turnamen sesuai rencana. Karena turnamen ini sebelumnya telah berhenti selama 10 tahun. Lalu Naren bertanya kepada anak buahnya, yang kemudian anak buahnya menjelaskan bahwa selama 10 tahun menjalankan turnamen ini sangat sulit mengatur para klubnya. Dena sebagai anak buahnya mengatakan apabila turnamen ini terlaksana, maka akan menarik sponsor dari luar. Apabila tidak terlaksana turnamen ini, maka dia akan kehilangan rasa hormat. Lalu Dena memohon kepada Naren untuk mengatur perizinan. Naren juga memperingatkan anak buahnya untuk berhati-hati kepada polisi sebagai orang yang mempersulit perizinan turnamen. Di tempat lain, Charles sebagai pimpinan sebuah kelompok mendengar tentang berita akan diselenggarakannya turnamen oleh Naren dan sudah menerima izin dari polisi. Mendengar hal itu, Charles meminta kepada anak buahnya untuk segera berlatih agar bisa memenangkan trofi yang diselenggarakan oleh Naren. Dia juga akan melakukan segala cara untuk menang. Tiba saatnya turnamen sepak bola 7 akan diselenggarakan oleh Dena, anak buah dari Naren. Para anak buah diperintahkan untuk memasangkan poster untuk menarik peminat dari klub lain, lalu memberitahukan tentang hadiah yang akan didapatkan, yaitu untuk juara 1 kulkas dan sepeda, kemudian untuk juara 2 mendapatkan pendingin udara dan sepeda. Untuk pendaftaran terakhir di hari Jumat. Saat itu anak buahnya kembali didatangi oleh polisi untuk memastikan peraturan permainan berjalan dengan baik. Apabila tidak sesuai, maka izin turnamen dibatalkan. Di tempat lain, Jada sedang berlatih sepak bola dengan teman-temannya. Kemudian ia dipanggil oleh pelatih untuk membicarakan tentang Piala Santos bulan depan. Pelatih meminta Jada untuk berlatih dengan giat agar bisa mewakili timnya. Namun saat itu Jada berbicara kepada pelatih tentang keinginannya untuk berpartisipasi di turnamen 7 yang berlangsung di St. Thomas Mount. Saat itu pelatih tidak setuju dengan permintaan Jada. Pelatih meminta Jada untuk tetap berlatih agar tidak kehilangan fokus dan bermain bagus demi mendapatkan pekerjaan di pemerintah apabila terpilih. Pelatih saat itu tidak memperbolehkan Jada mengikuti turnamen tersebut. Seketika pelatih memanggil asistennya Arafin. Lalu asistennya menceritakan tentang masa lalunya ketika mengikuti turnamen 7. Saat itu asisten bercerita dia merasa bangga dengan mengikuti turnamen tersebut karena dirinya dielu-elukan oleh penonton karena permainannya bagus. Namun ada resiko yang diterima oleh asisten saat mengikuti turnamen tersebut, yaitu cedera patah kaki. Karena dalam sepak bola tersebut tidak ada aturan. Kejadian tersebut yang menjadi pengalaman pahitnya. Jada saat itu tetap pada pendiriannya.
Dia juga tidak memedulikan pengalaman asisten yang pernah mengikutinya. Jada tetap ingin mengikuti turnamen tersebut, tidak peduli apa yang terjadi, akan tetap mendaftar pada turnamen tersebut. Teman-temannya juga sebenarnya memperingati Jada tentang resiko mengikuti turnamen 7. Pada akhirnya, perkataan teman-temannya tidak didengar oleh Jada, sehingga membuat mereka meninggalkan Jada karena teman-temannya tidak mau menerima resiko ikut di turnamen itu. Jada saat itu sedang duduk sendirian. Kemudian ia mengingat masa kecilnya di mana dia bertemu pelatih yang bernama Setu. Setu merupakan pelatih sepak bola anak-anak yang sangat tegas. Dia berkomitmen dengan pemain pilihannya sendiri. Setu juga tidak mau menerima suap dari orang tua murid didiknya sekalipun itu anak seorang komite olahraga agar dipilih olehnya untuk mengikuti turnamen. Setu saat sedang melatih anak didiknya kemudian bertemu dengan Kulo sahabatnya, lalu menanyakan kabar dari Pak Elango yang merupakan sahabatnya juga. Lalu Kulo menceritakan kondisi Pak Elango saat ini. Pak Elango kini menjadi pelatih sepak bola, dia sangat tidak setuju dengan adanya turnamen 7. Karena permainan sepak bola dalam turnamen tersebut tidak ada peraturan, serta banyak pemain berbakat yang cedera karena permainan kasar para lawan. Hal ini membuat Pak Elango merasa kesal dengan Dena sebagai panitia turnamen tersebut. Menurutnya banyak pemain bagus, akan tetapi saat bermain di turnamen itu, mereka cedera karena permainan lawan yang kasar. Pak Elango kemudian menerima tantangan dari Dena apabila mengirim pemain di turnamen ini dan memenangkannya, maka Dena akan memberhentikan turnamen ini. Kulo yang sedang bersama Setu mengajaknya untuk mengikuti turnamen 7 dan memenangkannya agar bisa menghentikan turnamen 7. Namun Setu masih berpikir terlebih dahulu. Kemudian Setu bertemu dengan Pak Elango, mereka berbicara tentang turnamen. Setelah pertemuan dengan Pak Elango saat sedang di bawah, dia melihat anak-anak yang akan mengambil formulir untuk mengikuti turnamen itu. Sampai pada akhirnya Setu bertemu dengan Dena untuk menantang tim sepak bolanya. Pada suatu hari, Jada bersama teman-temannya melihat pelatihan Pak Setu dari luar lapangan. Setu yang melihat Jada bersama teman-temannya kemudian memanggilnya untuk mengikuti latihan. Tiba saat pertandingan, saat itu Setu sebagai pemain dan berhasil mencetak gol. Tiba-tiba hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Setu. Ia terkena bola sepakan lawan di bagian dada yang langsung membuatnya terkapar di lapangan. Dia pun langsung tak sadarkan diri. Kenangan itu menjadi hal yang tidak bisa dilupakan oleh Jada. Ia terus mengingat kejadian yang terjadi pada pelatihnya tersebut. Dia juga mengingat tentang perkataan teman-temannya tentang resiko mengikuti turnamen 7. Karena dalam pertandingan itu, lawan akan melakukan segala hal untuk memenangkan pertandingan. Keesokan harinya saat Jada sedang duduk termenung memikirkan sesuatu, saat itu juga temannya datang dan akan ikut serta dalam turnamen tersebut. Jada kemudian menerima telepon dari seseorang. Setelah menerima telepon, dia langsung pergi. Saat itu, Jada datang ke tempat pendaftaran turnamen. Ternyata di tempat itu sudah ada pelatih yang sedang mendaftarkan tim dari Jada untuk mengikuti turnamen. Kemudian pelatih menjelaskan kepada Jada tentang alasan mendaftar di turnamen ini untuk mengenang Setu. Setelah dari tempat pendaftaran, Jada menghampiri Anto, anak dari Pak Elango, untuk memberitahukan bahwa ayahnya telah mendaftarkan timnya untuk mengikuti turnamen. Lalu Jada meminta Anto untuk merubah diri dan tidak mabuk-mabukan. Jada mengajaknya untuk ikut bermain bersama timnya. Tiba saatnya pertandingan dimulai. Turnamen yang baru dilaksanakan setelah 10 tahun berhenti akibat tidak turun izin dari kepolisian. Jada saat itu kebingungan karena timnya kekurangan orang untuk mengikuti pertandingan ini. Ia juga tidak tahu aturan bermainnya. Tak lama, Jada melihat Arafin yang sedang membagikan minuman. Lalu ia memanggilnya untuk bertanya tentang sistem turnamen yang mereka ikuti. Kemudian Arafin menjelaskan kepada Jada untuk bermain santai karena permainan ini 7 bukan 11. Sepak bola ini merupakan versi terburuk. Lalu menggunakan strategi 1 lawan 1, serta jangan bermain di sebelah kanan karena lawan akan menyikutnya, ucap Arafin. Jada juga tidak boleh bermain sembarangan karena lawan bisa mematahkan anggota tubuhnya dikarenakan permainan kasar dan tanpa aturan.
Kemudian Arafin mengingatkan untuk menjaga bola dalam tim. Hal ini bisa membuat pemain lawan bingung siapa yang akan dituju. Arafin juga mengingatkan Jada untuk tidak peduli bermain bagus karena lawan tetap akan melakukan pelanggaran. Sedangkan mereka hanya mempunyai waktu 10 menit untuk memenangkan pertandingan. Detik-detik pertandingan dimulai, datanglah Anto mengisi kekurangan anggota tim Jada. Mereka membuka pertandingan dengan gol tendangan langsung temannya setelah menerima umpan dari Jada yang membuat semua penonton bertepuk tangan dengan gol tersebut. Jada bermain bagus saat itu dan mencetak gol untuk memastikan timnya maju ke babak selanjutnya. Sampai pada akhirnya tim dari Jada melaju ke babak semifinal. Pada pertandingan lain terjadi keributan akibat permainan kasar dari lawan. Melihat keributan itu, polisi datang untuk memisahkan. Sampai pada akhirnya polisi memberi peringatan kepada Dena yang akan membuatnya tidak bisa mendapat izin turnamen kembali. Akibat tidak boleh diselenggarakan turnamen di desa karena terjadinya kericuhan. Saat itu, pelatih dan Jada merekomendasikan untuk bermain semifinal dan final di kampung halaman Setu. Awalnya, Dena belum menyetujui ide itu. Namun setelah berdiskusi dengan Naren, akhirnya Dena menyetujui untuk mengadakan pertandingan final dan semifinal di kampung halaman Setu. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat kampung halaman Setu yang berada di Satakulam. Sebelum berangkat, Anto bertemu dengan kekasihnya. Anto menjelaskan bahwa dia sebetulnya menyukai sepak bola. Ia juga ingin menjadi pemain hebat, akan tetapi karena memiliki kekurangan dalam mendengar membuat ia tidak menemukan tim dan juga pekerjaan. Anto juga bercerita ia sangat bangga dengan ayahnya yang sudah mendidiknya sampai saat ini. அப்பா என்கிட்ட பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. உன்னை பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறியே, உங்க அப்பாவை பத்தி Di sisi lain, pelatih memberikan instruksi kepada Jada dan teman-teman untuk berhati-hati saat bermain di sana. Saat di dalam bus, Jada memberikan sebuah sepatu kepada Anto yang merupakan titipan dari Pak Elango, yaitu sang pelatih sekaligus ayah Anto. Lalu tiba mereka di desa Satakulam. Kemudian mereka melihat jalan yang sangat gelap dan juga jauh dari pemukiman. Namun saat itu datang orang desa untuk menjemput mereka untuk dibawa ke tempat penginapan. Saat itu orang desa yang menjemput mereka berpakaian menyeramkan sehingga membuat mereka ketakutan. Saat menuju perjalanan ke desa, tiba-tiba mereka diingatkan oleh warga tersebut untuk berjalan dengan tidak menengok rumah kosong. Karena menurut mitosnya, rumah tersebut berhantu akibat kejadian seorang ibu dan anak yang bunuh diri. Keesokan harinya, Jada melihat permainan bola warga setempat yang juga mengikuti turnamen itu, di mana mereka semua bermain dengan teknik, bukan kekerasan yang menciderai lawan. Saat itu, Jada menerima telepon dari pacarnya karena merasa tidak mengabarinya saat sampai tempat. Malam harinya, saat tertidur, Jada menerima tamu yang memintanya untuk ikut di sebuah penghormatan. Akan tetapi, Jada tidak mau mengikutinya. Pagi harinya, mereka datang ke tempat sebuah penghormatan yang dimana tempat itu merasa aneh untuk mereka semua. Lalu sampailah mereka di tempat penghormatan itu. Setelah mengikuti serangkaian acara, mereka disuruh pulang oleh pimpinan tersebut dan tidak diperbolehkan menghadap belakang. Akan tetapi, Jada dan teman-teman merasa penasaran lalu melihat ke belakang. Saat itu, ketua melakukan ritual yang membuatnya ketakutan. Mereka ketakutan akan hal mistis yang terjadi di tempat tersebut. Keesokan harinya, pada pertandingan semifinal turnamen sepak bola 7, match pertama Awadi Retros melawan Satankulam Strikes. Awal pertandingan dimulai saat itu Satankulam yang bermain sebagai tuan rumah banyak menciptakan gol untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain, Jada dan Raj menghampiri Pak Charles sebagai pelatih lawan. Ia menanyakan alasannya berada di pinggir lapangan dan tidak mendampingi anak didiknya. Lalu Charles menjelaskan bahwa dirinya merasa aneh saat tiba di desa Satankulam. Ia memberitahukan kepada Jada bahwa seperti ada orang yang mengikuti dirinya. Setelah bercerita semuanya, Charles kemudian memberikan pesan kepada Jada bahwa ia bisa memenangkan trofi pada tahun depan. Namun memikirkan keselamatan para pemain lebih penting setelah kejadian aneh yang diterima dirinya.
Raj yang mendengar pembicaraan itu meminta Jada untuk memberitahukan kepada teman-temannya. Akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Jada karena pertandingan akan segera dimulai. Kemudian pertandingan selanjutnya antara tim Jada dan juga tim dari pimpinan Dena. Saat itu tim dari Dena meremehkan tim Jada. Namun Jada berbicara kepada para lawan bahwa dirinya akan memenangkan pertandingan ini agar turnamen ini dihentikan. Pertandingan pun dimulai antara tim dari Jada melawan tim dari Dena. Saat itu Jada bermain dengan sangat baik, namun pada babak pertama tim dari Jada tertinggal gol terlebih dahulu. Sampai pada waktu istirahat, Jada mengumpulkan teman-temannya untuk merubah strategi agar bisa memenangkan pertandingan. Saat itu Jada mengubah posisi menjadi kiper agar para pemain lawan terkecoh dengan teman-temannya. Saat itu tim Jada membalas dengan menciptakan gol. Dena yang kesal timnya kebobolan lalu memerintahkan salah satu pemainnya untuk menciderai lawan yang bernama Arun. Tetapi pemain tersebut sebelumnya tidak mau karena Arun merupakan saudara rekan setimnya. Kemudian Jada merubah posisi kembali dengan Raj, lalu ia menjadi pemain depan. Saat lawan hendak menciderai Arun, ia mendapat teguran dari temannya. Saat itu Jada mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Pada akhirnya, sebelum pertandingan berakhir, tim dari Jada mendapat penalti setelah salah satu temannya dilanggar di kotak penalti. Jada yang menendang penalti mengingat masa lalunya di mana pelatih Setu meninggal akibat pertandingan ini. Dan Jada akan memenangkan pertandingan ini sebagai balasan atas meninggalnya Setu. Saat kembali ke tempat penginapan, tiba-tiba rombongan Charles sudah tidak ada, yang mana membuat Raj ketakutan akan hal yang sebelumnya dibicarakan olehnya. Akan tetapi, Jada tetap bersikeras bahwa final akan dilakukan besok. Semua orang tidak boleh mengetahui hal yang diceritakan oleh Charles, karena akan membuat konsentrasi mereka pecah dan tidak fokus untuk pertandingan final selanjutnya. Setelah selesai pertandingan, Jada bersama teman-teman menonton film. Kemudian saat pulang, ternyata mereka sudah berjalan sebegitu jauh dan tersesat. Tiba-tiba saat itu ada mobil datang dan mereka menumpang untuk pulang ke tempat penginapan. Lalu Jada pulang dengan jalan kaki dengan kedua temannya yang bersepeda. Saat itu Jada sampai pada tempat yang terdapat boneka. Kemudian Jada dan temannya mengalami masalah pada sepedanya. Saat itu suasana di jalan tersebut sangat sepi dan mencekam. Anto tiba-tiba berdiam diri seperti melihat sesuatu. Jada yang melihat Anto pun dengan penasaran menghampiri tempat yang membuat Anto terdiam. Setelah menghampiri Anto, Jada seperti melihat boneka yang sedang berdiri dengan jumlah banyak. Lalu tiba-tiba sepeda yang mereka parkir terjatuh dan langsung membuat mereka lari dari tempat itu. Setibanya di tempat penginapan, teman-teman memutuskan untuk segera keluar dari desa itu karena hal mencekam yang terus datang. Namun Jada terus menahan mereka semua untuk pergi karena pertandingan final akan diselenggarakan besok. Teman-temannya pun meminta untuk segera meninggalkan tempat penginapan karena ada suatu hal yang tidak beres. Akan tetapi, Jada menahan untuk sehari lagi menginap dan keesokan harinya mereka akan pulang pagi. Karena menurutnya untuk waktu sekarang tidak memungkinkan karena tidak ada kendaraan sama sekali. Kemudian saat Jada terbangun dari tidurnya dan pergi minum, tiba-tiba ia mendengar suara sesuatu. Dengan rasa penasaran, Jada coba menghampiri suara tersebut. Ternyata setelah dilihat, suara itu merupakan suara gonggongan anjing yang membuat Jada ketakutan. Setelahnya, Jada berteriak lalu memberitahukan kepada teman-temannya bahwa dirinya telah melihat anjing yang membuat semua teman-temannya ketakutan dan bergegas berkemas lalu meninggalkan tempat penginapan itu. Tiba pertandingan semifinal antara Santa Kulam dengan tim Jada. Penonton sangat antusias mendatangi tempat itu karena final ini baru terlaksana setelah 10 tahun.
Pak Elangu juga datang untuk melihat pertandingan itu. Pelatih dari Santa Kulam memotivasi para pemainnya untuk memenangkan pertandingan ini, karena keuntungan mereka juga sebagai tuan rumah. Pertandingan akan segera dimulai, akan tetapi perwakilan dari tim Jeddah belum ada yang datang sama sekali. Saat itu ada orang yang bersikeras untuk segera mengumumkan pemenang karena ketidakhadiran dari tim Jeddah. Akan tetapi, Elangu yakin bahwa tim Jeddah akan datang dalam pertandingan ini karena merupakan pertandingan final. Para penonton pun sudah bosan karena pertandingan belum dimulai sama sekali. Waktu sudah hampir larut, akan tetapi tim Jeddah belum datang sama sekali. Pada akhirnya, tim Jeddah datang dengan membawa sebuah benda, lalu meminta kepada seorang bocah untuk menyerahkan benda tersebut kepada Naren. Kemudian Naren menerima benda yang dibungkus plastik tersebut. Setelahnya, ia kaget melihat isi benda tersebut merupakan sebuah bola yang sudah terbakar. Kemudian Jeddah mengingat kejadian saat dirinya lari meninggalkan tempat penginapan. Saat itu, Jeddah terjatuh di depan rumah kosong yang menurut warga sekitar merupakan rumah angker. Saat itu, Jeddah dibawa kembali ke masa lalu oleh seorang anak kecil perempuan. Lalu anak itu mengajaknya masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu, rumah yang sebelumnya kumuh menjadi kembali rapi. Ternyata rumah tersebut menyimpan sebuah cerita yang sangat mengenaskan. Saat itu, istri dan anak Setu berada di rumah. Tiba-tiba, mereka dihampiri oleh Naren. Lalu Naren menjelaskan bahwa dirinya lah yang telah membunuh Setu. Karena dulu, Setu menolak untuk memasukkan anak Naren dalam pemain inti sepak bola. Padahal Setu sudah ditawarkan uang untuk meluluskan anak Naren. Saat itu, padahal Naren sudah memohon. Akan tetapi, Setu tetap dengan pendiriannya. Sampai pada akhirnya, Naren menceritakan tentang bagaimana ia membunuh Setu. Orang-orang mengira Setu mati karena terkena bola. Akan tetapi kenyataannya, Naren memerintahkan anak kecil untuk memberi Setu glukosa yang telah diberi racun olehnya. Lalu saat istri Setu akan menghubungi polisi, tiba-tiba ia dihajar dengan besi oleh anak buah Naren. Melihat istri Setu yang tidak sadarkan diri, lalu Naren memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah tersebut bersama anaknya yang masih sadar. Lalu Jeddah melihat foto yang dimana saat itu dirinya sedang bersama-sama dilatih oleh Setu dan melihat bola yang saat itu sedang ditandatangani dirinya diminta oleh Setu. Kembali lagi ke pertandingan final. Saat itu tim Jeddah mencetak banyak gol untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain, Naren setelah melihat benda itu bergegas masuk ke dalam mobil untuk melarikan diri. Saat itu, tim Jeddah memenangkan pertandingan setelah mengalahkan tim Santa Kulam. Setelahnya, Naren lari kabur ke sebuah gurun. Ternyata Jeddah sudah di belakangnya. Saat itu, Jeddah langsung melampiaskan amarahnya terhadap Naren karena telah membunuh Setu. Kemudian Jeddah berbicara kepada Naren tentang betapa kerasnya Jeddah berlatih setiap pertandingan sepak bola. Mereka melalui semua ini dengan tekad bahwa suatu hari nanti akan bermain untuk tim nasional India. Ia membandingkan dengan Naren yang baru bisa membeli segalanya dengan uang. Yang seharusnya bermain dengan 11 pemain, mereka hanya bermain dengan 7 pemain dan terluka demi uang yang pada akhirnya menghancurkan masa depan mereka. Jeddah yang saat itu masih dengan amarahnya terus menghajar Naren. Lalu ia memerintahkan anjing peliharaan Setu untuk menghabisi nyawa dari Naren. Seperti itulah kisah tentang seorang pemuda yang bernama Jeddah. Dia merupakan pemain sepak bola muda yang tak kenal takut di Chennai Utara. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.